Hi guys, welcome back to my channel. Ini adalah jam 4 sore, jam yang sangat mepet untuk masuk di area candi karena jam 5 akan tutup. Antrian panjang itu adalah rombongan para pelajar. Di setiap harinya banyak rombongan para pelajar beserta gurunya masuk ke area Candi Penataran ini, baik lokal maupun di luar kota. Saya langsung aja beli tiket. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dibangun untuk menghormati Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Fakta sejarah Candi Prambanan dibangun oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi Prambanan dibangun sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Candi Prambanan mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan letusan Gunung Merapi. Candi Prambanan ditemukan kembali oleh C.A. Lons, seorang warga Belanda pada tahun 1733. Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan memiliki kisah legenda yang berkaitan dengan Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Komplek Percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Telogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur dari kota Yogyakarta, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km utara Candi Prambanan. Kemudian penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan setelah perpindahan ibu kota. Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini juga diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni
desa sekitar candi-candi serta arca Durga dalam bangunan utama candi ini. Mengilhami dongeng rakyat Jawa yaitu legenda Roro Jonggrang setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755. Reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal atau dongeng rakyat untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733 candi ini ditemukan oleh C. Alon, seorang kebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini, meskipun Sir Thomas kemudian memerintah penyelidikan lebih lanjut. Reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Jerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bangunan rumah dan fondasi rumah. Pemugaran dimulai pada tahun 1918, akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai tahun 1930-an. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan, bahkan hingga kini pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi dengan menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri dan dipakai ulang untuk tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tidak dibangun ulang dan hanya tampak fondasi saja. Kini candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Nah, bagaimana teman-teman tertarik untuk mengunjungi Candi Prambanan? Sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye. Iya, saya